Selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Pamekasan sudah mau masuk jam 2:30 pagi. Jadi Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ini Pendeta Victoris Saleh yang akan menyampaikan beberapa hal penting untuk acara-acara. Silakan Pendeta Henry. Jadi semua yang menyaksikan pada saat ini yang mungkin sudah bangun tidur atau nggak bisa tidur, atau mungkin di zona waktu lain yang sedang berada di waktu siang, pagi, sore. Ini media yang sengaja dibuat untuk kita bersama-sama dapat berdiskusi, dapat men-sharingkan pengalaman, pengetahuan, dan juga saling melengkapi, memperkaya satu sama lain. Ya, terkait dengan pandemi COVID-19 yang membuat kita tetap di rumah saja, gitu ya. Dan sekarang dunia pun sebagian besar sudah masuk dalam ranah virtual. Jadi media ini sengaja diciptakan untuk kita mewarnai ranah virtual tersebut dengan hal-hal yang positif, yang konstruktif, tapi santun dan santai. Itu enaknya gitu. Santun, santai, positif, konstruktif. Intelektual mungkin kritis, ya slow aja. Hidup nggak usah dibawa susah. Masalah jangan dicari, datang sendiri. Nah, makanya kita nyantai itu. Nah, itulah sedikit banyak pengantar mengenai launchingnya media Panitia Kiamat COVID-19 Angkatan Penguin Pravikret GPIB tahun 2012. Luar biasa. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Karena hidup ini kan sudah susah, ngapain kita tambah susah lagi. Pikiran-pikiran itu harus diisi dengan hal-hal yang baik ya. Ya, meskipun kata sosiolog UI kemarin, Ibu Eriseda, tidak ada yang bisa menggantikan perjumpaan fisik. Ya, tidak ada yang lebih baik dalam berkenalan, dalam berelasi, dalam mengikat satu hubungan. Tidak ada interaksi yang lebih baik daripada interaksi berupa temu fisik. Tapi Pendeta Ishak Latu juga bilang di webinar MS itu bahwa ranah virtual atau temu virtual itu potensial untuk mengembangkan daya, ruang, peluang bagi kita dalam bersaksi, dalam menghadirkan kesaksian, ya, kesaksian tentang cinta kasih Tuhan, tentang damai sejahtera, dan kepada siapa saja, dan menyentuh hal apa saja. Yang penting pikir dulu baik-baik, jangan langsung ngomong. Wah, susah tuh, repot tuh kalau langsung ngomong. Nanti salah-salah jadi ribut. Apalagi sekarang data pribadi bisa gampang di-upload. Wah, bisa jebol.
Padahal diminta tulis data pribadi, registrasi nomor handphone, katanya rahasia, tidak akan bisa di ini. Loh, ternyata bisa. Aduh, susah. Jadi bingung kita sekarang mau menaruh kepada siapa. Ya, pada Tuhan lah. Kalau ada yang mau cari tahu data rahasia kita yang lebih rahasia, cari sama Tuhan aja lah. Karena sekarang yang di dunia yang katanya paling aman pun ternyata jebol. Kasihan juga itu. Salah satu saudara sebangsa kita yang data diri dan keluarganya diumbar, dipublikasi, apalagi dipublikasi dalam rangka saling begini, sangat disayangkan. Mestinya menjamin keamanan. Semua lembaga-lembaga pelayanan publik itu, mau negara, mau swasta, mestinya menjamin keamanan ranah privat para konsumennya atau rakyatnya. Gak bisa lah. Ya, menyedihkan, memprihatinkan. Itulah. Banyak yang bisa, tapi ya tadi, masalah kalau bisa jangan dicari. Nanti datang sendiri. Suwe kita kalau nyari masalah. Gimana, Yan? Betul itu. Betul, Yan. Cuma positif kadang-kadang bisa nyakitin hati juga ya. Jujur memang menyakitkan, Bung. Itu gue suka ya. Positif juga jujur, itu betul. Ya. Jujur itu positif. Jadi jangan juga lihat dari dampaknya juga, betul. Gitu ya. Jujur kadang menyakitkan. Tapi rasa sakit kalau lama-lama juga jadi pelajaran berharga dalam hidup. Gitu kan, Yan? Betul. Itu kan sama seperti ilustrasi apa ya? Obat kan memang pahit kan. Tetapi kan obat. Oh iya. Obat kan memang pahit. Tapi kan bisa menyembuhkan. Itu kata teman kita Lius itu kan pernah malaria di Papua tuh. Terus dia minum obat apa tuh? Kina ke apa tuh? Ya kan. Sampai sampai kayak mau tuli telinganya itu. Iya. Tapi sembuh. Meskipun efeknya mau tuli. Nah. Tapi enggak. Tuli sedikit ya enggak apa-apa. Yang penting hatinya tetap peka. Itu. Asik. Gitulah, Cok. Gitulah, Bos. Pagi udah jam ini nih. Waktu kita ini masih banyak, Pak Pendeta. Jangan. 1 jam saya buat. 1 jam? Kan, iya. Kan mau coba. Lius mana Lius? Entah, dia mau kegabung. Pokoknya sudah linknya sudah dibagikan. Dia nonton film. Dia lagi nonton film Lius itu. Memang. Film apa ini? Silat. Nonton film silat. Tahu ceritanya kayak gimana. Tapi kenapa ya jam-jam segini itu inspirasi sering muncul ya? Mungkin karena pengaruh ini kali ya. Apa ya? Semangatnya apa ya? Kan otak itu kan dipengaruhi dengan ketenangan kan. Jam-jam begini kan tenang. Itu yang mungkin yang bikin kenapa Yesus itu berdoa ya. Berdoa itu tengah-tengah malam tuh ya. Sampai murid-muridnya ketiduran ya. Dini hari. Nah ini dia berat. Sikir Aurelius Puraro boleh bergabung. Iya, dia harus gabung. Berarti dia tidak termasuk murid-murid yang ketiduran ini. Iya. Berarti roh dan dagingnya kuat.
Dia harus ngomong dulu itu. Nah, Kawanku harus ngomong dulu dong. Ngomong sepatah, dua patah buku gitu kan. jadi tadi kita sudah membahas tentang Yesus yang berdoa tengah malam. Berarti Aurelius Puraro, pendeta Aurelius Puraro ini bukan termasuk murid-murid yang ketiduran. Nah, silakan Aurelius Puraro, pendeta Aurelius, untuk memberikan sepatah dua kata. Kata dua patah-patah. Hidupnya dipatah-patahin. Oh, dia bermasalah dengan audio ini. Siapa? Dia kenapa? Dia sudah join audio. Dia sudah. Iya. Cek satu. This ini Live only two. jadi mohon Tata bicara perilaku. Tadi kan tak sampaikan positif, kritik, Iya. santun, santai, kasih. Itu mulai dari diri kita sendiri ya. Ku mulai dari diri sendiri. Hidup jujur. Nah, perkenalkan kita di mana-mana ini, Ces. Gue di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dengan kehidupan yang sepi. MU main ya? Jan? Lius itu punya. Jan, lu nonton MU? Yus, lu nonton MU? Kalah, nonton Arsenal lah. Ngapain? Johnny Evans? Jadi Evan Leicester City. Oh, udah nggak di MU lagi ya? Gimana sih? Penggemar MU. Gua ini soalnya apa? Susah move on gua sama ininya. Kuat bintang patennya MU. Jadi masih terbayang-bayang. Tapi MU sekarang udah geser Chelsea loh. Iya ya. Iya, MU masuk dalam zona champion. Basic. Bagus. Masih Soldier toh pelatihnya atau sudah ganti? Iya, persoalannya Soldier itu, persoalannya pelatih di MU itu, dia harus tahu jiwanya MU, culture jiwa gitu, soulnya. Masalah pengetahuan tentang taktik dan sebagainya itu bisa dipelajari. Tapi percaya diri, keberanian, tekad, semangat. Nah, itu. Soldier kayaknya tahu punya itu. Ya iyalah, dia dilatih sama Ferguson lama loh. Apalagi dia termasuk generasi emasnya MU. Golden Squad-nya MU. Oh iya, kelas 98 toh. Iya, Golden Squad-nya MU. Plus 98, 92. Oh iya, 92. Itu beda. Kan itu kan untuk yang akademi MU-nya. Ini Golden Squad itu yang menangkan treble itu loh. 98 iya. Arsenal pernah nggak sih treble? Menang treble itu kan zamannya David Beckham. Oh iya, kelas 98 toh. Oh, gue yang pernah menang treble bukan Arsenal deh, Arseto Solo. Oh iya, 92. Itu beda. Itu kan untuk yang akademi MU. Ya, ini Golden Squad yang menangkan. Oh, double gede. Dia lagi sambil dengar YouTube-nya. Iya, sambil saya cek. Sudah. Itu share di FB nggak, Kore? Berarti mesti buka ini lagi linknya. Oh, nah, ada. langsung masukin di Penguin. Kenapa emang? Tidak sih. Pas masuk aja tuh. Siapa tuh ada yang mau gabung? Kalau mau gabung ya linknya.
Aku ayangku. Berarti nanti pas Profesor Gerits kita nggak perlu rekam ya? Profesor Gerit pun sama. Oh ya, kepada pirsawan pemirsa, bukan pirsawan ya, kepada citizen, netizen, netizen. Para netizen, panitia kiamat punya dua cara. Halo? Iya, ini lantaran semua matiin video jadi hilang. Oh gitu? Iya. Oh, Nah, iya. iya. Leo saja jadi ini saja, jangan ini videonya di ini. Iya, pokok korban terus. Jadi ada dua cara untuk panitia kiamat dalam waktu dekat ini. Yang pertama, penelan Alkitab, hakim-hakim tentang Yefta serta Raja Amon. Kalau Siapa ini itu Dalam pemerintah? bentuk bincang santai, produsernya Pendeta Aurelius Syukur Wilhelminus Prawowo. Williamnya hilang. Dia nggak Wilhelminus. Oh, William ini sih. nggak pakai inus. Ah, Mana pakai inus? William toh? Oh, iya, saya cuma ingat William dia. bukan Wilhelm. Wilhelm. Tolong dulu, apa namanya? Ini kalau misalnya kita live di YouTube, dia bisa ini nggak rekam secara otomatis nggak? Tapi nggak tahu ya. Tapi nanti lah. Yo, maksudnya supaya yang ketinggalan itu tetap bisa nonton rekamannya. Pasti. Pokoknya no one left behind. Ya. Prinsip itu jangan sampai di ini ya, lupakan ya, jangan sampai ada ketinggalan ya. Kalau bisa coaster pun masuk kan. Iya dong. Harus melihat sih. Berarti bolehlah kita untuk mengawali hari ini. Wih, BIMK, gila. Saya untuk pagi ini kita membuka Sabda Bina Umat. Ya, silakan Pendeta Henry Sezale pimpin kita doa subuh. Obedience is an act of faith. Disobedience is the result of unbelief. Ketaatan adalah tindakan iman, sedangkan ketidaktaatan adalah akibat keraguan. Wih, kalimat bijak untuk membuka renungan dari Hakim-Hakim 7. Wah, gila nih Hakim-Hakim ya. Hakim-Hakim 7 pasal 1 ayat 14. Wah, panjang nih. Ini ketawa kenapa gitu? Pendeta Ruli Anton mau gabung. Gabung di mana? Oh, suruh dia nyanyi. Gabung di YouTube. Hah? Ya, gabung di sini. Bagilah linknya. Kalau gua kasih link yang tadi langsung bisa masuk ke sini kan? Bisa. Tinggal saya invite di sini. Iya. Yeah. Game they lost in that title season was on Valentine's Day to Danny Welbeck winner after about 95 minutes. Alam dunia yang aku berharap pada Tuhan.
Tubuh Ketika Gideon tiba di sana, dia mendengar seseorang. Sampai serangkap tanah. Ya. easily collectible by Kapalius. Kakabu. Kapalius ini nih. Yang nyanyi siapa nih yang nyanyi? certainly Peter fullbacks nowadays. Udah. There's so much emphasis to Bung Anton itu loh so masuk. much Pereira out. Loh, mana katanya udah join? Mana? Very good players. It makes such a difference to the Jangan-jangan dynamic. Adrian kick lagi. You can tell the Kan? Oh iya, sabar. Bilang. Gua demen. Pokoknya no one left behind. Itu tetap prinsip kita. Ya kan? Kan? Selamat bergabung Pendeta Anton. Belum, dia belum join. Sebelum. Video. Oh, salam. Selalu. No one left behind. Itu penting. Ya kan? I actually think should be maybe that one down on the surface. Ngapain ada lu? Ini kita anggap aja lagi ada di Legian. Secara virtual. Gila. Mana si botak udah tidur nih, malah nggak ada gambarnya. Kabar lah. Kau lagi ngapain? Kalau kafe butuh investor soalnya. Iya pasti. Berapa kira-kira butuhnya itu? Nggak banyak, cuma 100. Baik, untuk renungan kita pagi ini. Serius ini? Oh, berarti dimulai 14. dari Pendeta Antonnya yang menyanyi ini 1 bait ya? Atau 2 bait? Serius ini? So dengar lah nyanyi di YouTube sebanyak. Oke. Nyanyian hati, nyanyian jiwa. Itu kan nggak terdengar. Itu kan. Suara hati. Suara hati soalnya dalam hati, jadi nggak terdengar. Tapi kita percaya aja. Iyalah. Pasti Anko sudah menyanyi. Malam-malam menyanyi didatangi sama Satgas nanti. Habis materi Islam politik dilarang publish sih. Iya. Coba di-publish. Sensitif. Yang Apa enggak dipublish? Publish aja lah. yang Andy sama Silo itu gagal sensor, jadi dilarang ini publish. Silo mau bikin diskusi tuh. Oh iya, Tentang tanggal Christian 27. Prince. 27 toh? Iya. Oh ya, yang STFT itu ya. Kalam. Iya, betul juga sih Christian Prince itu bisa. Iya, gue bilang sama dia kemarin, kenapa nggak bahas itu? Soalnya di jemaat ini kan sudah pada merasa itu yang paling benar. Padahal sebenarnya sekarang itu ada tandingannya Christian Prince loh. Apa itu? Christian Talutu. Bukan Christian Oro ya? Oh, Pendeta Christian Oro kan sudah emeritus. Sekarang Christian Talutu. Sekarang kan Kristen Talutu. Kalau Christian Prince kan memang diburemin ya kan, gambarnya kan dibikin burem gitu kan. Nah, sama itu juga terjadi. Iya.
Ini body shaming sudah ini. Ikut. Itu tafsiran ada. Itu juga lagi sedang naik daun itu. Bukan naik motor dia. Nah, kalau Christian Prince naik pesawat dia naik daun. Nah, kapan nyampe nya ke sana? Ini di mana sekarang ya? Masih di Kaltim kan dia? Udah di Bangka Belitung. Oh. Itu banyak warung kopi itu. Kan terkenalnya 1000 warung kopi. Oh, Di Manggar. Iyo. Belitung Timur tempat Ahok. oh tempat Ahok di situ. Pantes dekat ya pendeta Taluku sama Ahok itu. Sekarang Kampung Evi. Adiknya Ahok siapa namanya? Iya. Itu Dasuki. Ya, untuk Hakim-Hakim 7 1 sampai 14 Pendeta Lius Alkitab. Ali baca terjemahan baru. Adrian gua apa? Doa. Itu mau khotbah itu nanti malam. itu khotbahnya jadi ingat film tahu. Film 300. Oh iya, betul. Ya, ini tentang 300, betul. Tentang apa? Si Gideon kan bawa 300 orang doang kan? Iya. Nah, pertanyaannya mana yang niru? Film itu atau Alkitabnya? Itu kan budaya Yunani, udah lama tuh. Wah, menarik juga itu. Oh iya dong. Tapi kayaknya sih yang niru sih kayaknya yang niru, oh iya juga ya, betul juga ya. Karena kan 300 itu kan zaman kekaisaran Persia. Ya kan, itu di masa-masa orang Israel kembali dari pembuangan. Nah, berarti kemungkinan memang rumor tentang 300 itu memang sudah tersebar. Dan penulis kitab ini juga kan termasuk dalam penyuntingnya kan termasuk setelah pembuangan ini. Itu. Bisa juga sih. Tafsirannya sih bisa kayak gitu juga ya. Itu siapa bisa jadi tesis siapa ya? Siapa yang meniru siapa ya? Tapi emang iya. Ada ininya 300 itu. Ada apanya? Ada, itu kisah diadopsi dari kisah nyata sebenarnya. Berarti memang ada ininya ya, ada apa naskah tertulisnya atau apa gitu ya? Sepertinya ada, karena dia mengadopsi ada cerita apa begitu. Bisa juga sih, betul juga ya. Ini kan. Hanya itu bisa jadi tesis sudah itu. Siapa sih namanya jagoannya itu? Leonidas. Oh, iya. Ada versi Carmen Electra soalnya. Kamen Rider. Versi Kamen Rider. Itu. Silakan Yus. Ale Yus. 1 sampai 12 ya? 14. Nah, ini malas sekali buka SBW. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Hei, Mas, kita juga begitu. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku hendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka.
Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, nyak dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Sudah, Ces. Sudah. Sabda Bina Umat. Nah, kita mengapresiasi renungan yang ditulis oleh hambanya. Obedience is an act of faith. Disobedience is the result of unbelief. Ketaatan adalah tindakan iman, sedangkan ketidaktaatan adalah akibat dari keraguan. Pas ini bos, masuk tesis. Bisa. Pendeta Lius mana? Ini nih. Tertib nih. Kutipan modern tersebut sungguh benar. Orang percaya akan selalu taat pada instruksi Tuhan, sekalipun ia belum mengerti apa rencana dan tujuan. Sebaliknya, orang yang tidak percaya selalu meragukan instruksi Tuhan dan memilih jalannya sendiri. Gideon anak Yoas adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan. Semula iman Gideon memang menuntut tanda-tanda ajaib dari Tuhan sebagai bukti yang meyakinkan tentang kekuasaannya. Namun iman Gideon tersebut kini membuat dia hidup dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Gideon tahu bahwa hanya dengan menaati instruksi Tuhan maka ia dan Israel mampu mengalahkan bangsa Amalek dan Midian. Menurut ayat 2, Tuhan tidak menghendaki 30.000 orang Israel untuk perang. Ia tidak ingin jika mereka memegahkan diri atas kemenangan yang diraih.
Karena itu Tuhan pun melakukan seleksi, hanya mereka yang berani dan yang minum air seperti anjing menjilat yang boleh maju berperang. Kini tinggallah Gideon bersama 300 orang yang terpilih untuk berperang. Dan kisah ini kita belajar 3 hal. Kita belajar 3 hal. 1, Tuhan tahu siapa yang kita butuhkan untuk menghadapi sebuah peperangan, dalam tanda kutip ya, perang tanda kutip. Dia sendiri yang menyeleksi setiap pribadi sehingga kita memperoleh bantuan sesuai yang kita butuhkan. Kedua, kemenangan dalam sebuah perang tidak bergantung pada jumlah dan kekuatan manusia, melainkan bergantung pada iman dan ketaatan kepada Tuhan. Ketiga, kemenangan orang yang percaya haruslah menjadi kemuliaan bagi Tuhan yang berkenan menyertai dan menolongnya. Saudaraku, selamat berjuang. Percayalah, tidak ada peperangan yang mustahil untuk dimenangkan bersama Tuhan. Nah, inilah uraian dari Sabda Bina Umat yang ditulis oleh hambanya yang terkasih di dalam Tuhan. Dan sekarang kita akan sedikit menambahkannya. 22.000 jadi 10.000 berarti 50% dipotong sama Tuhan. Dari 10.000 jadi 300 berarti 97% dipotong sama Tuhan. Artinya cuma sisa 3% dari 10.000. Nah, dengan kata lain, 3% kekuatan yang ada pada kita pun bisa Tuhan pakai untuk membuat kita berhasil dalam menghadapi pergumulan. Tujuannya supaya kita bergantung pada Tuhan. Tujuannya supaya kita tahu bahwa selain kita ada Allah yang berkarya dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya kita nggak sombong. 3%. Kalau 22.000 jadi 300 berapa itu ya? 22.300 berarti 10%, 22.000, 2.200. 1% lebih. Wah. Tuh. 1% lebih saja dari kekuatan yang dibawa oleh Gideon untuk menghadapi orang Midian dan Amalek. Artinya 1% kekuatan kita, 99% kekuatan Tuhan. Ngeri ya, ngeri lah. Memang kita lihat Alkitab ini membawa kita untuk ingat bahwa Tuhan itu tidak jauh. Bahwa Tuhan itu care. Bahkan di saat kekuatan kita cuma 1% pun, Dia mau menyatakan kehadiran dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Nah, itu tambahan dari saya, menjadi kekuatan bagi pribadi saya dan semoga menjadi kekuatan bagi teman-teman. Kalaupun teman-teman nggak merasa dikuatkan dengan itu, ya koreksi diri masing-masing aja, gitu ya. Itu karena hati itu seperti pintu yang tak bergagang, gitu ya. Bukanya mesti dari dalam. Itu ya. Tapi yakin dan percaya. Firman Tuhan berkata, kalau sudah firman itu keluar, maka dia tidak akan pernah gagal untuk kembali kepada Tuhan. Asa. Itu renungan subuh sebelum sholat subuh. Gitu ya. Praise the Lord. Tuhan. Semuanya terima kasih banyak. Oke. Thank you, host. Adrian, thank you. Selamat tidur. Oke. Selamat tidur. Tidur.